Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermaita Octavella dengan NIM 2403010031 dari kelas Q3. Di sini saya akan membahas tentang analisis wacana kritis. Yang pertama, identitas teks. Judul teks: usai bertemu Kepala BGN, Purbaya pastikan anggaran MBG di bawah 260 triliun tanpa kurang porsi. Sumber media kompas.com, tanggal publikasi 26 Juni 2026. Topik utama: efisiensi anggaran program makan bergizi tahun 2026 mengurangi kualitas maupun porsi. Yang kedua, analisis ideologi. Nilai atau pandangan apa yang ingin dibangun oleh teks? Teks membangun pandangan bahwa efisiensi anggaran merupakan langkah yang tepat dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Selain itu, teks ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program makanan bergizi gratis. Meskipun anggarannya dipaksa, efisiensi diposisikan sebagai upaya meningkatkan efektivitas program, bukan mengurangi manfaat diterima masyarakat. Pilihan kata apa yang menunjukkan keberpihakan tertentu? Beberapa pilihan kata yang menunjukkan keberpihakan antara lain: yang pertama, efisiensi; yang kedua, lebih aman; yang ketiga, program yang bagus; yang keempat, tidak akan mengurangi kualitas; yang keenam, tepat dilanjutkan; yang ketujuh, tepat sasaran; yang kedelapan, menjaga kesehatan fisik negara. Pilihan kata tersebut memberikan kesan positif terhadap kebijakan pemerintah, sehingga pembaca diarahkan untuk melihat pemotongan anggaran sebagai langkah yang wajar dan bermanfaat. Apakah terdapat asumsi atau prasangka tertentu dalam teks? Iya. Teks mengandung asumsi bahwa yang pertama, pemotongan anggaran tidak akan memengaruhi kualitas makanan maupun pelaksanaan program. Yang kedua, efisiensi pasti akan meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. Yang ketiga, program MBG merupakan program yang baik sehingga yang perlu diperbaiki hanyalah implementasinya. Asumsi tersebut disampaikan sebagai pernyataan pemerintah tanpa disertai pembahasan mengenai kemungkinan dampak negatif atau pandangan pihak lain. Yang ketiga, analisis relasi kekuasaan. Siapa aktor yang dominan dalam teks? Aktor yang paling dominan adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sedewa, Kepala Badan Gizi Nasional. Pernyataan kedua pejabat tersebut menjadi sumber utama informasi dalam berita. Siapa yang diberi ruang berbicara? Yang diberi ruang berbicara adalah Menteri Keuangan, Kepala BGN. Melalui penjelasan yang dikutip oleh Menteri Keuangan, seluruh isi berita didominasi oleh sudut pandang pemerintah. Siapa yang tidak diberi ruang berbicara? Tidak ada pendapat dari: yang pertama, penerimaan manfaat program MBG; yang kedua, guru atau pihak sekolah; yang ketiga, ahli ekonomi independen; yang keempat, pakar gizi; yang kelima, anggota DPR; dan yang keenam, organisasi masyarakat sipil. Akibatnya, berita hanya menampilkan satu sudut pandang. Tuliskan pendapat Anda. Apakah teks tersebut objektif? Teks cukup objektif dalam menyampaikan data mengenai perubahan anggaran dan mengutip pernyataan narasumber. Namun, objektivitasnya masih terbatas karena hampir seluruh informasi berasal dari pihak pemerintah. Tidak terdapat pendapat dari pihak independen maupun masyarakat sebagai penerima manfaat. Apa dampaknya terhadap masyarakat? Dampak positifnya, masyarakat memperoleh informasi mengenai kebijakan pemerintah dan mengetahui bahwa program MBG tetap akan dilanjutkan. Dampak negatifnya, masyarakat dapat menerima informasi hanya dari satu perspektif sehingga kurang memahami kemungkinan, tantangan, atau dampak dari kebijakan efisiensi tersebut. Bagaimana seharusnya media menyajikan isu tersebut? Media sebaiknya menerapkan prinsip
both side, yaitu menghadirkan berbagai sudut pandang. Selain mengutip pemerintah, media juga perlu mewawancarai yang pertama ahli ekonomi, yang kedua ahli gizi, yang ketiga pihak sekolah, yang keempat penerimaan manfaat program, yang kelima anggota DPR atau pengamatan kebijakan publik. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang lebih lengkap, seimbang, dan dapat menilai kebijakan secara kritis berdasarkan berbagai perspektif. Dan yang kelima, simpulan. Berdasarkan analisis wacana kritis, berita mengenai efisiensi program MBG menunjukkan bahwa teks cenderung membangun citra positif terhadap kebijakan pemerintah. Hal ini terlihat dari penggunaan kata-kata yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan program tanpa mengurangi kualitas layanan. Relasi kekuasaan dalam teks juga tampak didominasi oleh pemerintah sebagai sumber utama informasi, sementara pandangan dari masyarakat, pakar independen maupun pihak lain tidak ditampilkan. Akibatnya, berita belum sepenuhnya menghadirkan perspektif yang berimbang. Oleh karena itu, media sebaiknya menyajikan informasi secara lebih objektif dan melibatkan berbagai narasumber agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih lengkap dan mampu menilai kebijakan secara kritis. Baik, itu saja analisis wacana kritis dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.